ورسوله الصالحون كما نواجه مشايخنا في الدين وكما نوى صاحب الحاجة أسأل الله ينور صدره ويتقبل جميع حاجاته وحاجة محمد فيه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا لك الحسنى وقنا وارحمنا. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa aqdim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatidah yang telah hadir di dalam majlis ini, semoga senantiasa kita semua mendapatkan manfaat barakah karena sebab duduk dengan para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Karena ulama merupakan penerus Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang dekat dengan mereka, maka akan teralah jalan hidupnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dianjurkan kepada kita hadirin untuk ta'zim, untuk menghormati para ulama, para kiai, para asatid, bahkan guru tolang pun sengaja dikulaskan panjenengan alif ba ta huruf hijaiyah. Jangan lupa hadirin rahmatullah, ta'zim wa takriman lahum fardun alaina. Kita mengagungkan mereka, memuliakan mereka, hukumnya adalah wajib hadirin. Kenapa demikian? Lebih-lebih karena mereka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka melanjutkan misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun alif, meskipun hanya sekedar juz amma yang diajarkan, jangan dilihat apa yang diajarkan hari ini. Siapapun dia, selagi dia adalah guru agama, penyambung lisan mulia Nabi Muhammad, ustaz, kiai, lora, ngajar, berarti dia termasuk orang yang melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, ana abdu man allamani harfan. Sampai Sayyidina Ali hadirin ajabu dak sahabat itu.
Nama zaman Sayyidina Ali, ana abdu, aku adalah hamba, aku adalah budak daripada guruku yang mengajari aku satu huruf. Seluruh bayi zaman Sayyidina Ali ngajari abdina, maka abdina pantas jadi budak daripada orang tersebut. Budak itu bisa diperjualbelikan hari ini. Kalau sudah jadi budak, bisa diperjualbelikan, bisa diperintah apapun. Seperti itulah Al-Imam Ali karramallahu wajhah memuliakan gurunya hadirin rahimahullah. Dan juga perlu kita ketahui, kalaupun kita tidak belajar langsung kepada mereka, mungkin anak kita yang belajar kepada mereka. Tetap wajib bagi kita sebagai orang tuanya untuk takdim dan hormat kepada guru dan anak kita, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau pernah memberikan hadiah 1000 onta kepada gurunya yang mampu mengajarkan anaknya satu surat saja, yaitu surat Al-Fatihah. Sampai bunga apabila Syekh Abu Bakar bin Salim yang mengarang Wirdul Kabir, Wirdul Saghir, Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sampai mengantarkan 1000 onta. Ya terakhir guru dapat terang. Begitu sampai ke sana, kata gurunya, wahai Syekh, ini terlalu berlebihan. Hadhihi hisraf, ini berlebihan. Saya cuma ngajari anakku Al-Fatihah, kok kamu kasih hadiah 1000 onta. Maka kata Syekh Abu Bakar bin Salim, la israfa lil Quran. Gak ada israf, gak ada berlebihan untuk Al-Quran, wahai Ustaz. Takdimnya seorang bapak kepada gurunya seorang anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ta'dhiman lahum merupakan diajarkan oleh malaikat Jibril langsung. Dulu Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad. Seperti apa Jibril datang kepada Nabi? Datang dalam keadaan mengajar Nabi Muhammad. Begitu sampai ke Nabi, al-saqa, kedua lututnya ini ditempelkan ke lututnya Nabi. Kedua telapak tangannya diletakkan di paha Nabi. Kemudian tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ajarkan kepada aku tentang Islam. Panjang hadisnya, gak saya ceritakan itu. Cuman dalam kejadian percakapan itu, malaikat Jibril mengajarkan ta'zim kepada guru. Dengan cara apa? Melihat guru saat mengajar, memandang guru saat mengajar. Pakaian rapi. Kenapa begitu? Hormat kepada ilmu yang disampaikan. Ini salah satu tata krama bahwa kita mencintai para guru kita, hadirin rahimahullah. Oleh karenanya, di malam hari ini untung bagi kita semua bisa berkumpul, duduk bersama dengan para ulama. Insya Allah dengan kita memandang mereka sama seperti kita dengan memandang Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, bahkan man ra'ahu aw ra'a man ra'ahu. Untung siapapun yang melihatnya, maksudnya melihat Nabi Muhammad atau melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita melihat gurunya, melihat gurunya, melihat gurunya, sampai sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita punya mata, memandang mata yang musalsal, sambung menyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan ditakdirkan jadi orang yang bahagia.
fid dunya wal akhirah, dengan berkat para ulama, para kiai, para lora, para ustaz, sehingga kita menjadi seseorang umat yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para habaib, para anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang hadir, wajib bagi kita untuk cinta juga kepada mereka hadirin. Mereka anak putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cerita begini bukan karena saya Habib ya. Saya cerita Habib atau emol ja'akirah acara ta'akir tentang fadilah habaib. Enggak. Saya cerita begini, ini juga pelajaran buat saya agar saya juga takdim kalau ada habaib. Kalau saya sampai nggak takdim kepada saya nggak apa-apa, karena bisa jadi saya ketukar di rumah sakit dulu. Jadi teporok kontrana abah, besar orang, kontrana orang, besar abah gula. Akhirnya jadilah saya. Jadi saya belum tentu Habib, bisa jadi tertukar di rumah sakit. Paham gitu? Saya nyampaikan seperti ini aja, dan kepada kaulah terutama khususan dan ke antum semuanya, untuk takdiman wa takriman lidurriyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulid dibaknya, beliau mengatakan ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubihu bil anjumi zuhuri mislama qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asyani wa darabi kula zaman panjenengan sokut macam maulid tiba. Bahkan munsyid grup qasidah sering menyampaikan qasidah itu. Punten panjenengan osak saya apal bait yang baru saya sampaikan. Apa isinya hadirin? Ahlu baitil Mustafa tuhuri, ahlu bait Nabi Al-Mustafa maksudnya Nabi Muhammad. Tuhuri, mereka adalah kalangan suci. Hum amanul ardi fadzakiri, mereka adalah pengaman bumi, jangan sampai kita melupakannya hadirin. Kenapa begitu? Dalam darahnya mereka ada darah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melihat mereka membayangkan bahwa itu adalah titisan Nabi Muhammad SAW. Di tubuhnya ada darah Nabi, nasabnya sambung kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi telah menjadikan syarat untuk terjadi kiamat dengan terputusnya nasab Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah keturunannya Nabi tidak ada, berarti sebentar lagi sudah kiamat hadirin. Sampai dijadikan syarat oleh Nabi Muhammad, para habaib amanul ardi, pengamannya bumi. Kalau tidak ada mereka hancur. Kenapa demikian? Hadis sahih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahlu baiti kasafinatin nuh, man rakabaha najah, man tarakaha halak.
Kata Nabi SAW, ahlu baitku seperti perahunya Nuh. Siapa orang yang naik selamat, siapa orang yang meninggalkannya pasti binasa, kata Nabi SAW. Taraktu fikum as-saqalain, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadah. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalau kalian pegang dua hal ini, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Yang pertama, kitabullah. Yang kedua, itrati ahli baiti. Ini yang lebih sahih. Saya sampaikan yang lebih sahih. Karena ada dua bentuk lafaz hadis hari ini. Hadis yang pertama, kitabullah wa itrati ahli baiti. Al-Quran dan anak turunku, kata Nabi, ahli baitku. Yang kedua lafaznya kitabullah wa sunnati. Ini yang banyak orang hafal. Kenapa? Wallahu a'lam apa sebabnya? Ya, orang itu banyak yang menyampaikan tentang yang lebih rendah kadar hadisnya. Kitabullah wa sunnati. Ini yang lebih sering. Padahal yang lebih sahih, kalau kita mau mempelajari tajwid hadisnya, kadar rawi hadis yang mengatakan Al-Quran dan anak turunku, ini yang lebih sahih, hadirin rahimahullah. Jadi Nabi bilang, siapa orang yang berpegang dua hal ini, cinta kepada dua hal ini, dekat dengan dua hal ini, maka kata Nabi SAW, lan tadillu abadah, tidak akan pernah sesat selamanya. Semoga kita semua dikumpulkan dengan para habaib. Semoga kita semua ditakdir selalu cinta kepada para habaib. Tidak ada hasud kepada para habaib, tidak ada benci kepada para habaib, sehingga kelak kita juga akan dikumpulkan bersama kakek mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan hadirin hadirat yang hadir di dalam majelis ini, para pecinta Nabi Muhammad SAW, mantara moga hadir panjenengan eka dito majelis benar-benar jadi bukti bahwa kula sareng panjenengan sengaja cinta ke Nabi Muhammad SAW. Beni amarga berkah. Oleh seorang mantan hadir, bukan karena duniawi, ya, bukan karena juga yang undang haji, hafid, jam wajib datang, bukan juga karena itu. Tapi insya Allah kumpulnya kita di majelis ini adalah sababiah cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tanya sama yang hadir semuanya, cinta Nabi Muhammad? Jawab pembantar malaikating sareng Rasulullah. Cinta Nabi Muhammad? Cinta Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin semuanya, untuk pengakuan cinta saja tidak cukup. Panjenengan keng sokor aku, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, tidak cukup hadirin. Ya Rasul, saya rindu kepadamu, belum cukup hadirin. Nangis malam hari, cuma mencintai Nabi karena mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, belum cukup hadirin rahimahullah. Kenapa demikian? Syarat seseorang yang mencintai sesuatu harus banyak mengingatnya dan membuktikan cintanya. Seorang suami cinta kepada istri,
saking cinta dan kami ini dah aja nah hadirin mengorbankan seluruh waktunya untuk istri. Ada mau keluar dari rumah urusan lo akan bina, urusan lo asal dan gelam bina, urusan lo kui emas sakit tapi waktu keluar. Kenapa begitu? Ingin membuktikan cinta kepada hujan dikerja, panas dikerja, tekun alam dulu, sakit tekun alam dulu, tekun pagi ada sedang apa, sakit kata apa. Kenapa begitu? Urusan perut istri dan anak. Kenapa kok sampai begitu wahai bapak? Maka dia jawab, karena saya cinta sama istri dan anak saya. Kalau saya tidak keluar, istri dan anak saya mau makan apa? Bapak, kamu kan sakit. Iya, tapi kasihan istri sama anak saya pengen beli baju baru hari raya. Bapak, ini kan sudah tua, gak peduli. Yang penting istri saya makan. Nah, ini namanya pembuktian cinta kepada istrinya. Bagus. Beda dengan laki-laki yang kedua, cuma mengaku cinta kepada istrinya, malam hari tangan istrinya dipegang, cek cinta kau dipegang, tapi pagi hari tidur, istrinya yang disuruh berangkat ke pasar kerja, dia gak kerja. Bener bener bener. Ini seseorang aku lagi ngimpi kopi ya, sedikit orang. Banyak. Kemang ada ya. Oh cuti kan. Kemang. Ini bukan bohong. Ngaku cinta tapi gak membuktikan. Kenapa begitu? Alaisa fil mahabbati alaimu. Dikatakan oleh Habib Umar ibn Hafid, bukankah di setiap pernyataan cinta harus ada pembuktiannya? Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang anak cinta kepada orang tuanya. Orang tuanya sakit, sedih, dipuji, bu, itu dibalas bu. Keluar rumah cari obat untuk orang tua. Diobati orang tuanya, berapapun biayanya dikeluarkan. Kenapa? Cinta kepada orang tua. Orang tua juga begitu kepada anaknya. Cinta kepada anaknya, begitu anaknya sakit, ya nggak bisa tidur malam hari. Ayo nggak tuh dibalas kan? Ayo malaikat mau baik sakit sampai seperti itu hadirin. Biar saya yang sakit ya Allah, jangan anak saya sakit. Saking cintanya seorang ibu kepada anaknya. Nah, jadi kalau ada bapak-bapak ya ibu-ibu sakit, ibunya istrinya sakit, ya malam belum bisa tidur, laki datangin suruhnya laki obat, aduh legur apa? Biar malam merah obat. Nah, ini berarti sudah tidak cinta. Kenapa begitu? Tidak membuktikan cintanya kepada istrinya. Bini sakit, perlu obat, tapi kalau belum keluar dari obat, berarti dia tidak cinta kepada istrinya. Berarti ibu-ibu kalau sudah punya suami model seperti itu, patut dicurigai bu. Bisa jadi ampun akan jual selama 2. Orang laki yang seperti itu bu, kadang-kadang bisa jadi kalau ibu nanti meninggal dunia, alhamdulillah, kalau kabinan baru semati. Alhamdulillah ini. Nah, semoga suami-suami di sini adalah suami yang cinta kepada istrinya. Amin. Tapi hadirin rahimakumullah, yang mau saya bahas bukan itu. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan bentuk apresiasi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an kasura dzikruh.
orang itu kalau sudah cinta kepada sesuatu sering menyebut yang dicinta. Ini coba. Tapi begitu tahu juga bicara-bicara, oh alhamdulillah kami bicara diceritakan terus. Bini lah, orang dua bilang cerita sama teman-temannya, istriku luar biasa, biarpun tidur tetap cantik, bangun tidur cantik. Kenapa begitu? Kasur gitu, duduk sana cerita istrinya, duduk sana cerita istrinya, duduk sini cerita istrinya, saking cintanya kepada istri. Seperti orang yang juga berangan-angan pengen punya rumah besar, terus ambil nama raja, bermalam rendah, granit, marmer, ya lantai sekolah misalnya, pada mobil ini itu, saking cintanya kepada hal itu, duduk dimanapun diceritakan tentang itu. Kok pagi adik orang pakai modelnya kadi dia, saking cintanya kepada rumah. Begitu juga hadirnya kita kepada Maulid Nabi ini merupakan bentuk cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, kasura dzikru, dia akan sering menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Makanya dibacakan ketika di lima itu dibacakan fahtazal arsyu wa wastighsyara sallallahu alaihi, itu disebut kasura dzikru. Setiap fasal, setiap bait selalu diiringi dengan sallallahu alaihi, salawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam Maulid ini hadirin rahimakumullah, yang pertama biar kita juga memperbanyak baca salawat jamaatan dengan bersama-sama. Itu tujuan pertama. Seperti yang dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Mukhtasar di Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mensarahi Maulid Tiba, beliau menceritakan begitu hadirin. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, maka sering dibacakan sholawat. Kalau sudah dibacakan sholawat, semakin rindu, semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena yang disebut yang dicinta panjenengan agak potra dan panjenengan kontuk badai dalam kontuk juara situ perak macam eta, hafal hadis, hafal Al-Quran, bahkan ampun ngajar. Ketika tetangga panjenengan yang potra yang satu pondok dengan potra panjenengan ketemu di sana, selesai ketemu, datanglah tetangga panjenengan itu ke panjenengan bercerita tentang anaknya panjenengan. Potra panjenengan nikah, masya Allah, senang. Kenapa? Yang diceritakan tentang yang dicinta anaknya. Anakmu luar biasa, hafal Quran, hafal hadis, oh senang. Kenapa? Yang dicintakan adalah kecintaannya, yaitu anaknya. Lalu bagaimana hadirin rahimakumullah? Perasaan kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW saat disebutkan kemuliaan, keindahan Nabi Muhammad SAW di dalam Maulid Tiba. Maka bertoh macam Maulid berdasarkan kau. Agar kenapa? Lo paham apa saya baca? Gak paham. Ngantuk. Akhirnya susu Maulid. Lo pernah. Kenapa? Gak paham terhadap apa yang di dalamnya. Dan macam ya, gak jelas serakalan. Mahlul dia. Ya Nabi salam. Apa artinya? Lo tahu. Kalau sudah seperti itu, maka muncul perasaan cintanya itu sulit. Harus paham hadirin rahimakumullah. Harus kenal kepada Nabi Muhammad biar cintanya semakin mendalam. Kenapa demikian? Panjenengan kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad secara total, sulit untuk mendapatkan cintanya Allah. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi Muhammad itu adalah pintu
Siapa orang yang masuk kepada Allah tanpa Nabi Muhammad tidak akan pernah masuk. Hadirin, panjenengan bakal pernah dapat ke Allah kalau tidak melewati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hadirin maulid, pahami apa yang di dalamnya, kemudian muncul perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini sedikit saya akan sampaikan tentang kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung ngaji, kuat, kuat atau betul? Kalau kuat kudu belajar mana? Kalau ada yang tidur, peles kopeknya. Berarti matanya sedang ditiup sama setan. Katanya setan, cek lagi. Awak gedung, cek lagi. Kenapa begitu? Biar jadi temannya di neraka. Sanggup ngaji sampai subuh gitu. Abjad nama juk tojuk sampai korokan. Lewat sedikit tapi keenggak terus, tetap memang amalkan, insya Allah manfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam maulid Situdurrah itu diceritakan wama hasala ala dzatihi syarifah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada suaranya kayak orang seket nih kan, orang sembuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka aja setelah tidur mereka kerja. Wa ma hasala ala dzatihi syarifah. Habib Ali menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu telah mendapatkan dzatiyah yang syarifah, yang mulia. Sejak sebelum ada di bumi hadirin, Nabi Muhammad Abdul Maujad sampai dikatakan dzatiyah, wujudnya masih nur, wujudnya masih cahaya, masih berbentuk cahaya, karena Nabi Muhammad diambil dari sebagian cahayanya Allah. Sudah mulia hadirin, sampai diceritakan itu di dalam maulid Dima. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adam min ad-din lazim wa 'arada fakhrahu 'ala al-ashya' wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Diceritakan dalam maulid Dima Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau dari kota Daibah yang ada di Irak sana. Ad-Daibai, beliau sebenarnya nasabnya sambung kepada Sayyidina Hasan. Dia juga termasuk salah seorang dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengarang maulid Dima. Beliau contohkan hadis itu, Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin. Maha suci Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kemuliaan terdapat pada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diciptakannya sejak 1000 tahun sebelum wujudnya Adam. Jadi Nabi Adam sebelum ada di bumi itu Nabi Muhammad dan dzatiyahnya sudah ada, sudah wujud. Kemudian fa'aradahu 'ala al-asya', oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disodorkan kepada asya'. Apa al-asya'? Asya itu kullu syai'in khuliqat min qabli wujudi Adam. Asya' segala sesuatu yang sudah ada sebelum Adam ada. Jadi sebelum diciptakan Adam,
Asya ini sudah ada. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khusus malaikat, ada yang mengatakan bal kullu badai'i, bahkan seluruh benda-benda yang sudah diciptakan disodorkan sama Allah. Allah pegang itu cahayanya. Fa'aradahum 'ala asya, disodorkan kepada asya. Lihat ini, dipamerkan, ditunjukkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Ini cahaya adalah sayyidul anbiya, tuannya para nabi. Ajallul asfiya, paling mulianya orang-orang suci. Wa akramul habaib, sepaling cintai daripada orang-orang yang saya cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi siapa ini hadirin? Nabi Nabi Dasar Panjang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya keuntungan yang luar biasa, tanpa kita berdoa oleh Allah Ta'ala ditakdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan sampai para asya tadi, malaikat dan benda-benda itu tadi mengira-ngira ketika wujud Adam. Ketika sudah muncul Adam, kila huwa Adam, ya Allah, apakah cahaya itu adalah cahaya Adam? Maka Allah Ta'ala katakan, Adamu bihi uliluhu a'lal maratib. Bahkan Adam, karena sebab cahaya itu aku jadikan mulia derajatnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Orangnya belum ada hadirin, tapi cahayanya sudah memberikan sababiyah kepada para anbiya. Bahkan kila huwa Nuh, kila huwa Musa, kila huwa Ibrahim, kila huwa Isa. Allah Ta'ala katakan bihi, semuanya karena sebab Muhammad mendapatkan keuntungan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini adalah Nabi kita hadirin. Kau tu bangga, kau serahkan jangan jadi umat Nabi Muhammad. Kau tu bunga, kau tu asyikar. Bentuk syukurnya kita adalah merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita hadir seperti ini, selain silaturahim, datang menghargai tetangga, wujud untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini adalah bentuk syukurnya kita. Kita dijadikan umatnya Sayyidul Anbiya, tuan daripada para nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan gak sedikit nabi itu yang mendapatkan manfaat dari Nabi Muhammad. Bahkan kita punya nabi paling unggul kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Lahirnya paling belakang, tapi kemuliaannya mengungguli nabi-nabi sebelumnya. Sampai dikatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Busiri di dalam Maulid Burdahnya, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa fi karami maula. Lillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami maulaya salli wa sallim daiman
menceritakan bahkan bahwasanya kita punya Nabi faqan Nabi, mengungguli para Nabi. Faqan, mengungguli an-nabiyin kepada para Nabi, mulai daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai kepada Isa, semua ada di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Walam yudanu, tidak akan pernah menyamai Nabi Muhammad. Di dalam Burda itu dikatakan fi khalqin wa fi khuluqin. Khalqin ma yata'allaq bil zahir, khuluqin ma yata'allaq bil bawatin. Khalqin itu yang berkaitan dengan zahirnya. Faqat Nabi Muhammad mengungguli hadirin. Dari wujud zahir pun Nabi Muhammad SAW ampun sobong daripada para anbiya, satu pun yang melebihi Nabi Muhammad. Jangan sampai lebih, sama saja gak bakal sama, gak bakal bisa. Kenapa begitu? Memang Allah Ta'ala muliakan ini Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai dikatakan khalqin ma yata'allaq bil zahir, yang berkaitan dengan zahir-zahir. Mereka saya ketela panjenengan mengenai guru kata apa? Oh, pada air loma, pada mata, pada kopeng, pada mulutnya, pada rambutnya. Itu zahir, kelihatan. Batin yang tidak kelihatan, hatinya sabar, bersih, tawadhu, rendah hati. Itu batin. Khuluq, baik, sopan, santun, bicaranya baik. Itu khuluq. Tapi kalau yang kelihatan itu adalah khalq. Jadi kita harus kata khalqin wa fi khuluqin. Khalqin zahir, khuluqin batin. Baik zahir ataupun batin, tidak ada yang bisa mengungguli Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau mau bicara ganteng, gak ada yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad hadirin. Apa boleh seluruh mustahil yang mengungguli ketampanan saya saja gak ada, apalagi ketampanan Nabi Muhammad. Mustahil. Berani saya taruh. Ayo coba. Dari tadi saya cari, saya punya mata keliling itu nyari. Kamu masih mendengarkan dari saya? Tajam. Memang ya. Khalqin, apa boleh ketika kisaran Nabi Muhammad? Yang gak jelas saja yang tadi dikatakan ketuker di rumah sakit, ya, yang tadi dikatakan ketuker di rumah sakit, gantengnya seperti ini hadirin. Ya bukan sombong, tahadus bin nikmah, bicara tentang kenikmatan ini. Nikmat hadirin, wajah ganteng itu nikmat, hidung mancung nikmat, hidung pesek apes. Badan tinggi nikmat, jadi orang pada apes. Ya pasti karena itu termasuk kenikmatan. Khalqin khuluqin, gak ada kalau dibandingkan sama Nabi Muhammad. Makanya wajahnya Nabi itu hadirin, kalau melahirkan fitnah, maka perempuan-perempuan di zaman dulu itu kalau dipenggal lehernya lo geresah, saking nikmatah ninggal lagi selewekon Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi di dalam maulid tiba itu dikatakan man ra'a wajha kayas ya kariman lidaini autu safir wirduna yauman nusuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Habib salam alaika salawat
Allah man ra'a wajhaka yasa. Siapa orang yang memandang wajahmu ya Rasulullah, pastilah dia akan berbahagia. Cuma lihat saja, cuma lihat. Makanya kita itu kadang membayangkan ya, kalau saja sekarang ini kita, orang seperti kita, ditakdir sama Allah Ta'ala hidup di sana dulu bareng dengan Nabi Muhammad, ya mungkin kita malu hari ini untuk menghadap kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Keadaannya kita Al-Quran jangan baca, jam mempersempat ekalaku malam, sedekah eman, zakat khilaf, kerunding segala keluarga didik. Itu kelakuannya kita. Jadi kalau ketemu Nabi Muhammad mungkin kita sembunyi di baliknya tembok itu, cuma lihat dari jauh. Kenapa begitu? Man ra'ahu ma'rifatan ahabbah wa man ra'ahu, barang siapa orangnya yang melihat Nabi Muhammad baru kenal saja, maka dia akan gemetar hatinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gemetar. Begitu melihat wajahnya dari jauh itu gemetar. Saya teringat saya punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharul, saat ketemu dengan Nabi Muhammad secara yaqobatan ketika sedang di Arafah haji, didatangi sama Nabi Muhammad dalam keadaan yaqoboh. Maka pertemuan pertama itu beliau Habib Hasan itu pingsan. Kenapa begitu? Karena cahaya yang ada pada Nabi Muhammad itu luar biasa. Bangun lagi masih ada yang mau pingsan lagi. Sampai yang ketiga baru bisa ketemu dan diberikan ijazah oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan orang yang mampu ketemu Nabi Muhammad, dia harus menghapus 10.000 hijab daripada dosanya, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya. 10.000%. Oh, kita orang sehari saya buka itu saya terbaik. Ya, 10.000 harus hapus sehingga kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan Ma'ra'ayna misluka ma'ra'ayna qattu, seperti engkau ya Rasulullah tidak pernah sedikit pun aku melihatnya. Dan bahkan bisa kita menemukan orang yang wajahnya seperti Nabi Muhammad, wajah yang mirip sehingga tidak bisa hadir. Kalau mirip itu sudah sangat jarang. Seperti Ja'far At-Tayyar, dalam hadis itu dikatakan ilmu hadis bahwasanya Ja'far At-Tayyar itu termasuk sahabat yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad. Itu pun masih jauh dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Wajahnya memancarkan cahaya hadirin. Wajahnya itu nikmat kalau dipandang. Gak kaget kalau para ulama itu ibadah. Solawat. Tujuannya untuk bisa ketemu Nabi Muhammad. Tujuannya untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad meskipun dalam tidur. Nikmat kalau sudah bisa ketemu Nabi Muhammad. Sayyidul Anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Manusia sebagaimana aku laki-laki yauman nusyur di hari kebangkitan. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Adam dan seluruh nabi yang ada di bawahnya Adam nanti akan berlindung di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad. Saya agak sombong. Ini zahirnya luar biasa. Sampai ketika tolak al-badru, datang ke kota Madinah, masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itu dikatakan dalam salah satu kitab sejarah, hadirin rahimakumullah, bahwasanya setiap rumah, setiap kediaman kosong. Kemana mereka? Mereka semuanya keluar dari rumah untuk menyambut wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai perempuan-perempuan itu dari kejauhan sampai pegang dada ini ditahan. Kenapa? Pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad. Gemetar hari sampai kalangan Ansar semuanya begitu melihat Nabi Muhammad, oh ini bukan manusia, ini bukan manusia.
saking tampannya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bisa kita bayangkan? Alifiyul anfi, mimiyul fam, nuniyul hajib. Itu diciptakan nun seperti huruf nun hajibnya dan abaya hakim. Kalau bisa, mau soalis kata huruf nun kan bukan, kan nggak lucu. Tapi apapun yang mereka hanya berusaha untuk mensifati tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bisa tergambar kecuali saat memandang beneran wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, usaha kamu bisa Nabi sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Semua orang yang ketemu Nabi Muhammad di dunia, saya rani fil akhirah, kata Nabi Muhammad. Satu orang yang bisa mengenali saya di dalam dunia, maka nanti dia di akhirat akan ketemu dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang jangan bisa amempeh kebangki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari amempeh. Luar biasa. Nanti di akhirat jaminannya kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya tampak, badannya gagah. Pakai nggak? Belum pernah pakai nggak? Mari sopoku. Batas waktunya diingatkan. Kalau nggak diingatkan, akhirnya mari sopoku. Selalu ada Nabi Muhammad. Sampai sopoku. Tahu itu sih, saya nggak bersekolah ini. Ini masih wajah, wajah, belum rambut, belum mata, belum kepala, belum hidung, belum mulut, belum tangan, belum jari, belum kaki, belum perutnya, belum pundaknya, belum bulunya, belum telapak tangannya, belum lidahnya, belum, masih banyak dari anggota tubuhnya. Nanti setelah kita bahas tentang dohirnya, semua bersih, lanjut kepada akhlaknya. Akhlaknya, makannya, tidurnya, kita bahas satu persatu. Insya Allah rampung 10 jadi. Coba. Awas, saya nggak bersama. Bersama. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini wajahnya saja, tampannya itu seperti itu. Sampai dikatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan minas suruji wa baridin anta aiduhu qad atamullahu bil faraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi setiap tempat yang ditempati sama Nabi Muhammad laisa muhtajan minas suruji, gak butuh kepada lampu. Panjangan kami ini dulu kan perak, serat, bim, mengaku berdalam. Coba kamu berpaten, tetap. Gelap. Kalau lampunya di mana? Tapi kalau Nabi Muhammad gak butuh kepada lampu, hadirin. Setiap tempat yang ditempati Nabi Muhammad laisa muhtajan minas suruji. Gak butuh kepada lampu, gak butuh kepada demar, karena sebab wajahnya Nabi Muhammad sudah memancarkan cahaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mata muka kulo sareng panjenengan bisa bangkit. Wajahnya bersih. Sampai Siti Aisyah, temannya dari Nabi Muhammad, Aisyah enggak hadir. Jahit sadar, ada di pintu situ Aisyah. Nabi jahit. Aisyah itu cuma dilihat saja Nabi dari jalan sambil senyum-senyum. Maka kata Nabi gak sadar dilihat sama Aisyah. Maka oleh Nabi, Aisyah, kamu di sana dari tadi. Kata Nabi, iya ya Rasulullah, saya dari tadi di sini. Masuk sini. Kenapa ada di dalam pintu? Ini hadis. Sahih ceritanya. Kenapa ada di dalam pintu? Ya Rasulullah,
Demi Allah, paling untung ya perempuan sekarang ini adalah Aisyah, karena sebab bersuamikan seseorang yang keringatnya bila menetes menjadi cahaya. Sebab Nabi Muhammad, keringatnya menetes terbang menjadi cahaya. Jadi saat Nabi menjahit sandal, ini luar biasanya Nabi ya. Meskipun seorang suami, beliau juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Orang laki mau jahit saya akan dengan sarang Nabi Muhammad. Aku orang keturunan aneh, bensin, lagu posapo, soalnya aku bikin ini, aku bikin ini cowok, dia mungkin, seperti air. Kalau sudah laki pegang sapu itu air, ya, ada orang nyecok, ketemu, terus pegang sapu. Nabi Muhammad jahit sandal sendiri, nyapu rumah sendiri. Ya, bersih-bersih rumah sendiri. Siapa beliau? Sayyidul Anbiya wa ajallul asfiya wa akramul. Panjenengan sayyid apa? Macet sombong. Nyapu kan ada istri, kerjaannya istri. Itu bukan pekerjaannya istri, pekerjaannya suami. Para istri, hakim, jangan mau ketipu. Pekerjaan rumah tangga semuanya itu pekerjaannya suami, mulai dari penyapu, ngepel, bakombe, alas tapi jangan mau kalau disuruh-suruh, jangan mau, itu pekerjaannya suami. Kamu para istri cuma cukup melayani suami di atas ranjang. Kalau sudah diajak ke atas ranjang, nggak boleh nolak. Kalau disuruh nyapu, nggak dosa meskipun menolak. Kalau dia ke atas ranjang menolak, dosa, dosa besar. Tapi kalau menyapu, asal orang rumah kotor tapi nggak dosa. Pak hukum ini, jangan kiai menceritakan seperti ini. Kalau kelihatan ini selalu menyapu. Nabi Muhammad bersih-bersih juga, nyapu dijahit sandalnya sama itu mengerjakan. Karena memang itu kewajibannya seorang suami. Ya, kalau istri mengerjakan itu cuma dalam rangka bakti, dalam rangka takdim, untuk mendapatkan ridho suami. Dia wajib bikin kopi, masak, sekresi aroma, nyapu, ngepel, bakombe. Mulai besok sudah bu. Nah besok mulai sudah jangan mau. Mulai itu tahu. Seluruh Muhammad. Makanya bapak-bapak itu kalau mau kawin lagi mikir, berarti mempercayai Nabi Nikolai, saya sapoin berisi turoma Pak dulu. Terus sampai Pak berarti saya yang turoma Pak Bani, Pak rumah. Berarti ngomong kalau kita yang gini Pak itu wajib dicuci bajunya itu sama suami. Ini kalau minta Kak, ya kembali kita rapi. Wajib kan cedera. Kalau nggak mau dosa. Ini syariat. Tapi kalau istri ikhlas, nilai ta'ala, tapi ingat, karena istri itu gak boleh masuk surga kalau gak dapat ridhonya suami. Berhubung kunci masuk surganya ridho suami, kodok orang gimana. Gak wajib benar, jadi gak apa-apa. Dan mulai besok jangan dicuci, jangan dikerjakan semuanya. Mustahil masuk ke dalam surga. Amal kebajikan bisa masuk ke dalam surga melalui ridho suami. Berhubung masuk ke surga tiketnya adalah ridho seorang suami, kombal rabbina, kulaku jadi kopi, masak. Itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi gak gengsi, tapi ingat ya, nyuntul sama Nabi Muhammad. Saya di rumah kalau ada waktu kosong, saya nyapu, saya motong taman, saya juga ngepel kalau ada kesempatan di rumah. Saya kadang juga menjemur kalau pas ada membantu gitu ya. Nah, itu saya kerjakan seperti itu. Kenapa begitu? Ini sunnah Nabawi. Kunculnya besar sebenarnya. Kenapa memuliakan perempuan itu termasuk sunnah Nabawi?
Perempuan itu dimuliakan, dimanja. Dulu bedanya apa? Dulu sebelum kawin bedanya itu mereknya A misalnya, harganya 500.000. Cek sampai kentek begitu kawin sama panjenengan ya bedain herosin. Kalau bedanya nampak. Bedanya kepada takdiman kepada memuliakan istri. Saya kalau wajib. Walhasil Nabi Muhammad maka kata Nabi SAW, Aisyah, kamu cintai kepada aku, kamu cintai kepada aku. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah, aku doakan engkau menjadi seseorang yang untung di dunia dan di akhirat. Nangis Aisyah, nangis menjadi-jadi. Kenapa begitu Aisyah? Kenapa kau menangis? Maka kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, senang karena saya didoakan oleh engkau. Maka jawab Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu bahwa aku mendoakan umatku sehari 5 kali seperti itu Aisyah. Seperti yang didoakan kepada Aisyah itu ditujukan kepada kita sebagai umatnya setiap hari wahai Aisyah. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita, saking cintanya Nabi Muhammad ke kita, ketulisan panjenengan sampai Nabi Muhammad mendoakan yang seperti itu untuk kita. Semoga kita jadi untung dunia akhirat. Didoakan oleh Nabi Muhammad setiap hari Aisyah, saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Allah hasilnya rahimahullah. Khalaqnya mulia, khuluknya apalagi ya, dohirnya, wajahnya bercahaya, apalagi batinnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Nabi itu baik ke musuh ataupun kepada kawan sangat memuliakan. Sampai Abu Jahal sama Abu Lahab pernah naik ke atas gunung, bilang kepada Abu Lahab, hei Abu Lahab, kamu percaya gak sih sama agamanya Muhammad? Kalau saya sebenarnya percaya. Berarti bandel. Saya sebenarnya juga percaya sama agamanya Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena akhlaknya Muhammad. Nabi Muhammad itu sejak sebelum jadi Nabi sudah dipanggil Al-Amin. Orang yang amanah, tidak pernah bohong sejak masa kecilnya. Sampai ketika Nabi Muhammad mendakwahkan kenabian, dikumpulkan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Hei kafir Quraisy Mekah, kumpul. Dikumpul. Apakah kalian percaya kepada aku? Wahai Muhammad, sejak kecilmu kami sudah percaya kepada kamu. Balnatuka aminan. Bahkan aku memanggil kamu dengan Al-Amin. Percaya Muhammad. Ya sudah, saya mau sampaikan kepada kalian semua bahwa saya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung mereka itu tolak belakang. Tadi bilang percaya. Begitu Nabi Muhammad bilang begitu, langsung tolak-tolak semuanya. Kata Abu Jahal, hei Muhammad, ajama'na li hadza? Hei Muhammad, mengumpul kami orang-orang kafir Quraisy cuma untuk ini, untuk perkara remeh seperti ini. Waihak ya Muhammad, celaka kamu, binasa kamu Muhammad. Sejak saat itu Nabi Muhammad dimusuhi, dicaci maki, dihina, dikucilkan, bahkan disakiti sahabatnya. Segala macam terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, Nabi Muhammad tak pernah doa Allahumma ahli ummati, tidak pernah. Nabi Muhammad, ya Allah binasakan ini semua orang-orang kafir Quraisy Mekah ini. Nabi Muhammad tak pernah. Tapi Nabi Muhammad mendoakan al-arju ayyukhrija min aslamihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, saya minta jadikan seluruh penduduk Taif adalah orang yang menyembahmu dan tidak syirik satupun kepadamu. Sallallahu Nabi Muhammad. Mulianya Nabi Muhammad. Khuluk luar biasa. Mulia luar biasa Nabi Muhammad. Yang kalau mau dikaji, insya Allah selesainya sampai subuh di dalam. Ya, dan itu mustahil. Kenapa? Karena saya pulang boleh jalan panjenengan ampun aja bilang mereka.
enak nyaman. Saya di jalan belum tidur, panjenengan sudah air jadi. Ya, walhasil hadirin rahimakumullah, khuluq, khalaq, dohir, batin Nabi Muhammad mulia, indah, luar biasa. Sampai dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasyakur. Muhammad, engkau itu diciptakan tidak ada cacat sedikit pun, sampai engkau itu seolah-olah menciptakan dirimu sendiri dengan kehendakmu sendiri. Panjenengan oleh takdir sama Allah Ta'ala, dimin sama Allah Ta'ala takdir, ayo John, melek elong, mau pilih hidung seperti hidungnya panjenengan itu, pasti melek elong semakin hidung. Melek mata, pasti pilih mata yang paling bagus. Nabi Muhammad itu seperti itu, seolah-olah memang ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk menciptakan dirinya sendiri, semuanya bagus, akhlaknya, bohirnya bagus, tawaduknya juga luar biasa, perangainya indah. Itu perlu dipelajari biar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, fungsional daripada maulid itu biar panjenengan semakin kenal kepada Nabi Muhammad, semakin cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian semakin merindukan Nabi Muhammad. Harapannya nanti kalau mati dijemput sama Nabi Muhammad SAW. Ketika dijemput Nabi Muhammad pasti matinya husnul khatimah. Nah, ini yang diharapkan oleh kita semua, agar kita bisa kumpul dengan Nabi Muhammad, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Hadiri maulid, baca qasidah, hadiri pengajian, agar kita semakin kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, setahun aku dulu teman nangis agar kekeluargaan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad setiap malam menangis, setiap malam menangis. Kenapa Nabi Muhammad menangis? Karena rindu ke kita semuanya, karena rindu ke kita semuanya. Sampai Nabi Muhammad itu nangis. Kita hadirin rahimahumullah durhaka dengan Nabi Muhammad SAW. Bekal dengan Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Kita tidak membalas cintanya Nabi Muhammad SAW. Mau jadi apa kita hadirin? Nanti di hari akhir saat Nabi Muhammad memandangkan, mengibarkan benderanya, tidakkah kita malu kemudian kita datang kepada Nabi Muhammad SAW? Ternyata kita adalah orang yang paling sedikit sholawatnya, orang yang paling jarang menyebut namanya, orang yang sering lupa terhadap jasanya. Nabi Muhammad sampai mau dibunuh karena sebab kita. Nabi Muhammad sampai kelaparan karena sebab kita. Nabi Muhammad sampai terancam hari ini karena sebab kita. Nabi Muhammad sampai kepanasan, kesakitan, semuanya adalah sebab kita semuanya. Oleh karenanya, dalam majelis seperti ini, ayo bersama-sama kita bangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengenal wajah zahirnya Nabi Muhammad, batinnya Nabi Muhammad, kemudian amalkan seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, sudah tahunan hati ini ya Allah dan pernah merindukan Nabi Muhammad SAW. Detik ini juga ya Allah, dengan sebab perayaan Maulid Nabi Muhammad ini ya Allah, jadikan kami sebagai seseorang yang tiap malam rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jika Nabi Muhammad SAW tiap malam salat hingga kakinya bengkak, menangis air matanya hingga ke janggutnya ya Allah, hanya untuk mendoakan kami umatnya. Maafkan kami ya Allah, karena kami tidak pernah membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kami enggan untuk menjalankan sunnahnya, kami lupakan Al-Quran, kami lupakan sunnahnya Nabi, kami jarang mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, kami tidak pernah tahajud, kami tidak pernah witir, kami tidak pernah qiyamul lail.
semuanya itu adalah bentuk jahatnya kami kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ya Allah, dengan berkat bulan Maulid ini ya Allah, dengan berkat malam ini kita memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Takdirkan kami semua sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta yang tulus kepada Nabi Muhammad, yang ikhlas cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang mampu untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, dengan berkat majelis ini, jadikan kami sebagai seseorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Lisan kami ya Allah mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, apa yang kami minta, apa yang kami munajatkan, berikan juga kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka sebagai seseorang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, jangan Engkau matikan kami sebelum kami memandang baktinya anak kami kepada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang berbakti kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika mereka kelak Engkau takdirkan untuk wafat, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Pertemukan mereka kelak dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, dengan berkat majelis ini ya Allah, jika datang detik ini dalam keadaan Engkau siksa, dalam keadaan Engkau azab, dalam keadaan Engkau sakiti, maka kami memohon kepada-Mu ya Allah, dengan berkat majelis ini ya Allah, hentikan siksanya ya Allah, hentikan siksanya ya Allah, hentikan siksanya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, segera pertemukan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tetapkan dalam keadaan sehat walafiat. Yang dalam keadaan sakit, sembuhkan dari sakitnya ya Allah, sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Allahumma ya Allah, panjangkan usia mereka dalam keadaan taat kepada-Mu, wafatkan kelak mereka dalam keadaan husnul khatimah. Guru-guru kami ya Allah, ustaz-ustaz kami, kiai-kiai kami, ulama kami, jadikan mereka mudah di dalam berdakwah, tidak ada kesulitan di dalam berdakwah, sehingga mendapatkan ridha Nabi Muhammad SAW. Allahumma aslih lana sya'nana kullah, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa qina bila mihna, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan tadi adalah bentuk cinta saya kepada jenengan semuanya. Semoga jadi saksi di depan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, doakan para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, semoga senantiasa dalam lindungan Allah selalu. Ya, dan kita doakan juga untuk sahibul hajah yang sudah mampu menjadi sebab untuk berkumpulnya orang sekian banyaknya. Semoga insya Allah menjadi sebab bahagianya di dunia dan akhirat, keluarganya, anak turunnya dan semuanya, dan semua yang hadir di sini. Semoga Allah Taala sampaikan hajat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break.